Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Hadian Pratama di channel Elvati Beta Farm. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Dan yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Karena dengan kalian mensubscribe dan menekan tombol lonceng, kalian akan dapat info penting mengenai ikan cupang, baik dalam segi breeding, merawat ikan cupang, dan lain-lain ya kawan-kawan. Di video saya kali ini saya akan membahas faktor yang menjadi faktor penting dalam suksesnya breeding ikan cupang. Faktor apa saja? Tonton videonya sampai selesai, jangan skip ya kawan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa makan hari ini. Walau hidup susah. Di video saya kali ini saya akan membahas faktor-faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan cupang. Faktor yang pertama adalah untuk faktor yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam breeding ikan cupang adalah pengolahan air yang kalian pakai untuk merawat indukan ataupun nanti merawat buraya. Karena faktor air inilah yang sangat penting dan menentukan keberhasilan kalian dalam breeding. Untuk air yang diperlukan untuk ikan cupang itu pH-nya 7 ya, 7 sampai 8. 9 pun bisa, cuman alangkah bagusnya perawatan atau pengolahan air yang pH-nya tinggi itu diusahakan memakai daun ketapang ya, ataupun yang rendah juga sama. Karena fungsi dari daun ketapang tersebut itu adalah menetralkan pH ya. Untuk pengolahan air setelah kalian memakai daun ketapang itu diusahakan juga ya kawan-kawan untuk memakai garam ikan ya, supaya bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan untuk ikan cupang itu mati ya kawan-kawan. Terus sebisa mungkin pengendapan itu dilakukan minimal 1 hari ya, supaya pH-nya pun atau keasaman dan kotoran-kotoran yang ada dalam kandungan air tersebut itu bisa mengendap. Dan usahakan air yang di bawahnya itu yang di atas jangan tercampurkan lagi, kecek-kecek lagi saat pengambilan air. Jadi agar airnya benar-benar memang sudah terendapkan dan layak untuk dipakai sebagai air untuk merawat ikan cupang. Untuk suhunya pun diusahakan untuk merawat ikan cupang itu agak hangat ya kawan-kawan. Suhu airnya itu harus agak hangat, jangan lembab, jangan dingin. Karena kalau lembab biasanya itu mendatangkan penyakit white spot, dan apabila lembab dan dingin itu juga
membuat si burayak, terutama nanti kalau sudah ada burayak, itu susah makan ya, dan susah gedenya juga. Untuk faktor yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah saat kita merawat indukan ya, karena faktor ini sering terjadi gagalnya dalam breeding ikan cupang, karena apabila si indukannya tidak sehat atau tidak fit, itu akan menjadikan tidak maksimalnya kalian dalam memperoleh telur ya. Kenapa saya cantumkan faktor ini sebagai faktor yang kedua? Karena indukan itu yang pertama kali harus benar dalam melawatnya. Minimal kalian tahu bagaimana caranya untuk membuat indukan ini tetap sehat dan terawat. Perawatan indukan yang akan kalian breeding itu diusahakan tempatnya beri yang gede ya, mau di ember, mau di jerigen, dan pemberian pakannya pun harus agak beda dari perawatan harian biasa, karena indukan yang akan kalian breeding itu harus fit dan asupan gizi serta asupan makannya pun harus lebih maksimal ya. Jadi saya sarankan untuk kalian yang akan lakukan breeding ikan, terutama di betina, itu harus lebih banyak dalam pemberian pakan dan lebih luas dalam media perawatan sebelum kalian breeding, agar si telur yang ada di si betina itu benar-benar tua ya, benar-benar siap untuk dikeluarkan. Terus untuk perawatan indukan jantan pun tidak jauh berbeda ya, karena nanti saat di breeding dan sudah keluar telur, indukan jantan ini lebih ekstra dalam melakukan penjagaan si burayak yang akan menetas. Jadi untuk jantan pun sama ya kawan-kawan. Untuk jantan pun disimpan di tempat yang gede, atau bisa langsung disimpan di media yang akan kalian gunakan untuk breeding, dan berikan pakan-pakan seperti jentik, terutama pakan hidup ya, jangan pakai pakan mati, karena pakan hidup tetap jadi yang terbaik untuk pakan ikan cupang tersebut. Setelah makan, kalian juga harus memperhatikan air. Air tadi saya sudah bahas. Cuman kalau untuk perawatan sebelum breeding, si airnya pun harus kalian berikan ketapang. Untuk betina mau dipekatin juga bisa, untuk jantan juga sama ya. Tapi pada saat nanti breeding, airnya dibaruin lagi ya, dipeningin lagi, dikasih air yang baru yang sudah diendapkan. Faktor yang ketiga itu adalah perawatan burayak 4-1 bulan. Kenapa perawatan yang saya cantumkan di faktor keberhasilan ini adalah perawatan burayak 4 hari sampai 1 bulan? Karena di usia ini adalah usia paling krusial, banyaknya tidak berhasilnya tidak dalam breeding kalian ini, itu menjadi hal yang harus kalian perhatikan.
faktor air yang tadi saya katakan di awal ini juga sama berhubungan dengan burayak ini, karena untuk burayak 4 hari sampai 1 bulan itu sangat rentan dan tidak kuat terhadap perubahan suhu ataupun perubahan pH air. Jadi diusahakan untuk perawatan burayak ini kalian harus menyediakan tempat yang agak hangat dan tidak lembab. Karena kalau lembab dan dingin, pertama pertumbuhannya telat dan lambat, kedua datangnya white spot di usia dini. Untuk penanggulangan white spot di usia dini ini bisa, cuman agak sulit di kawan-kawan, karena burayak 4 hari sampai seminggu ini masih kecil banget ya. Kalau pakai obat biru ataupun obat-obatan kimia, tingkat keberhasilannya rendah ya kawan, dibandingkan dengan burayak yang sudah melebihi 1 bulan. Itu masih bisa diperjuangkan ya. Kalau untuk usia 4 hari ini diusahakan jangan sampai kena penyakit apapun. Untuk penempatan perawatan kalian juga bisa lakukan indoor ya kawan-kawan, indoor, tapi suhu air yang ada itu harus agak hangat supaya burayaknya nyaman dan pertumbuhannya pun maksimal. Terus dalam perawatan burayak, pakan yang kalian berikan itu harus sesuai umurnya. Kalau kalian di umur segini langsung memakai pakan yang gede seperti casut, jentik nyamuk, itu nggak bisa ya. Kecuali kalau sudah 2 minggu ya. Kalau 2 minggu itu udah bisa pakai jentik nyamuk yang kecil ataupun kutu air. Nah, untuk di farm saya untuk pemberian pakan burayak yang masih usia 4 hari itu menggunakan Artemia. Terus kutu air juga ya. Untuk 4 hari saya sarankan pakai Artemia dulu, dan sudah nyampe 7 sampai 10 hari itu bisa pakai kutu air bebas. Gak perlu disaring lagi, langsung saja ya. Karena kalau usianya masih 4 hari saya nggak saranin kutu air. Kutu air menurut saya itu tidak akan pas untuk mulut si burayak yang usia 4 sampai 7 hari. Jadi untuk saya pribadi di farm saya 4 sampai 7 hari menggunakan Artemia. Bahkan untuk sekarang sangat sulit untuk mendapatkan kutu air. Saya sampai 1 bulan itu masih menggunakan Artemia, karena Artemia kan lumayan ya, dapatnya pun gampang, di online shop juga ada ya kawan-kawan. Tinggal kalian order dan beli peralatan untuk penetasannya, cukup gitu aja, gak perlu nyari, gak perlu apapun lagi. Tinggal kalian tetasin, berikan ke burayak 2 kali sehari, cukup ya. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah cara pemilihan pakan. Cara pemilihan pakan dari mulai burayak 4 sampai 1 bulan, dan dari 1 bulan sampai 2 bulan, serta 3 bulan sampai bisa dijual atau kita panen. Pemilihan pakan yang biasa saya gunakan untuk 4 hari sampai 1 bulan, biasanya saya memakai Artemia dan kutu air. Untuk Artemia sendiri
biasanya saya berikan untuk burayak 4 hari sampai 10 hari ya kawan-kawan. Untuk dari 10 hari kalau ada kutu air itu saya memakai kutu air dari 10 hari sampai 1 bulan. Malahan untuk kutu air sendiri saya juga pakai ya, untuk burayak yang sudah 1 bulan lebih itu masih pakai. Tapi untuk saya di farm saya ini saya mixing dengan cacing sutra dan jentik nyamuk. Jadi untuk usia 1 bulan ke atas saya biasanya mixing. Kadang disatukan langsung ataupun misalkan paginya kutu air, sorenya casut. Atau kalau petirnya nggak ada, paginya jentik nyamuk, sorenya casut. Dan untuk pemeliharaan nanti ya di grooming, usahakan jangan terlalu banyak casut ya kalau sudah menginjak 2 bulan atau 2,5 bulan ke atas, karena itu akan mempengaruhi postur atau bentukan foam ikan cupang kalian. Jadi alangkah baiknya banyakin jentik nyamuk dan kutir, kurangi cacing sutra agar hasil yang kalian dapat dari ekoran ikan cupang yang kalian rawat itu bagus dan kelihatannya menarik, dan harga jualnya pun itu bisa tinggi ya kawan-kawan kalau foamnya bagus, warnanya pula bagus. Untuk pemberian casut kalian bisa tambahkan spirulina ya, terutama untuk ikan-ikan warna, ataupun pelet-pelet yang bisa menunjang warna. Satukan aja sama cacing sutranya ya kawan-kawan. Untuk pakannya sendiri, mau pakai kutu air, jentik, dan casut itu harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Bersihkannya sebersih-bersihnya agar tidak ada penyakit yang terbawa dari air casut ataupun jentik serta kutir. Untuk setting tempat breeding, diusahakan tempat yang digunakan itu harus tenang tanpa ada gangguan seperti aktivitas manusia ya kawan-kawan. Karena aktivitas manusia itu akan mengganggu ya. Terus untuk penyimpanannya usahakan di atas ya kawan-kawan agar tidak terganggu juga oleh hama-hama hewan ya, seperti kucing, kodok, cicak, ataupun semut ya, karena itu juga akan mengganggu. Untuk pembesaran burayak yang 4 hari sampai 1 bulan bisa dilakukan di indoor ya. Ini indoor ya, seperti saya ini yang indoor, ataupun bisa juga outdoor, tapi menyesuaikan cuaca ya. Kalau di musim kemarau biasanya saya anakan itu dikeluarin ya, karena kalau di dalam suhu airnya sangat dingin. Nah, untuk menanggulanginya maka saya burayak yang 4 hari sudah di luar ya kawan-kawan, agar suhu air itu terkena sinar matahari dan burayak pun cepat gede dan sehat-sehat ya kawan-kawan. Itu cara saya ya dalam menyiasati cuaca agar burayak tetap tumbuh dengan maksimal. Untuk setting burayak yang sudah 1 bulan, apabila di musim hujan, saya simpan di bak-bak fiber ini ya kawan-kawan.
Nah, ini setting untuk musim hujan. Pembuangan air itu sangat perlu ya, karena kalau air hujan turun dan airnya penuh itu bisa langsung keluar lewat pembuangan. Serta untuk yang 2 bulan lebih itu sudah naik ke kompan ya, ataupun kalian juga bisa naikin ikannya di usia 3 bulan, cuman udah pada gede-gede mungkin. Nah, lebih baik untuk penaikan burayak kalian lakukan pada saat 2 bulan, pada saat ikan masih shallow ya, agar pembentukan warna pun cepat. Beda dengan disatukan langsung, biasanya untuk warna itu sendiri itu telat, tapi kalau dipisah 2 bulan itu warnanya pun cepat ya untuk mutasinya. Untuk burayak 1 bulan itu bisa seperti ini ya kawan-kawan, disatuin ya di bak pemisaran yang gede, karena semakin gede tempatnya itu semakin cepat pertumbuhan si burayak tersebut. Dan untuk tempat kecil pun itu tidak menutup kemungkinan ya hasil tetap, cuman bedanya kalau tempatnya kecil burayak yang ada atau terlalu padat itu bisa susah gede. Beda dengan tempat yang gede ya kawan-kawan. Untuk tempat yang gede pasti pertumbuhannya pun beda. Nah, itu kawan-kawan 5 faktor yang harus kalian perhatikan agar breeding kalian berhasil ya. Apabila ada tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk diskusi kalian juga tulis juga ya kawan-kawan di kolom komentar, agar komentar ini ramai dan bisa bermanfaat juga untuk kalian yang baca. Mungkin di video kali ini cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian yang ingin breeding ikan cupang. Video ini sebagai dasar pengembangan kalian dalam breeding ikan cupang. Follow IG saya di @elpati9 ya kawan-kawan. Terus yang dikelola oleh teman saya juga ada ya, IG-nya di @asarajabeta. Follow dan bisa cek, semoga saja ada ikan-ikan yang teman-teman sekalian tertarik, bisa kalian DM dan adopsi ikan tersebut ya kawan-kawan. Terus untuk yang main Facebook, kalian juga bisa cek di akun Lutfi Hadian Pratama, dan akun yang satunya lagi di pedagang ya. Di situ juga ada update-update ikan ya, ataupun update-update masalah percupangan. Kalian juga bisa diskusi di inbox ataupun ikutan grup ya di pencinta ikan daerah Bandung Selatan. Kalian juga bisa ikut di sana. Ada update ikan, ada teman-teman yang lain yang akan atau mau menjual ikan-ikannya. Siapa tahu kalian di sana dapat ikan yang bagus dan berkualitas untuk dijadikan indukan ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Tetap maju percupangan Indonesia, dan jangan lupa tetap semangat, jangan lupa makan hari.